Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan latihan soal materi perbandingan. Langsung saja soal yang pertama. Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 4 hari. Dan Koidir dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama, waktu yang dibutuhkan adalah, saya kasih rumus cepatnya, yaitu A dikali X per A ditambah B. Kita anggap A ini Burhan, B ini punya Koidir. Maka 4 dikali 12 per 4 tambah 12. Hasilnya 48 per 16 ya. Dikali per jumlah. Hasilnya sama dengan 3. Jadi mereka akan menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 3 hari ya. Intinya di sini adalah hasil kali dibagi dengan hasil jumlah. Lanjut soal berikutnya. Bentuk sederhana dari 2,5 meter banding 100 cm. Dalam perbandingan di sini satuannya belum sama ya, meter dan cm. Maka kita samakan dulu. Kita ubah meter jadi cm. 2,5 meter sama dengan 250 cm. Nah, karena sudah sama, baru kita bandingkan seperti ini. 250 cm banding 100 cm. Setelah itu kita sederhanakan. Karena satunya sudah sama ya, kita nggak perlu tuliskan satuannya. Sama-sama bisa dibagi 50. Hasilnya adalah 5 banding 2. Jadi ini adalah bentuk sederhananya. Lanjut berikutnya. Seorang pengrajin dapat membuat 18 pasang sepatu dalam 15 hari. Jika ia menerima pesanan 24 sepatu, maka waktu yang diperlukan adalah, ini soal perbandingan senilai. Saya jelaskan. Saran saya, langkah pertama adalah membuat tabel dulu. Ini nanti kalau sudah mahir, sudah terbiasa mengerjakan soal seperti ini, nggak perlu pakai tabel, nggak apa-apa. Kenapa buat tabel? Karena agar kita tahu, kita teliti ya, ini senilai apa berbalik nilai. Ya, kita tulis judulnya ini ya, ada hari, ada sepatu. Ini sesuai dengan soal. 15 hari bisa mengerjakan 18 pasang sepatu. Kalau 24 pasang sepatu, berapa hari yang dibutuhkan ya? 18 ke 24 naik apa turun? Naik ya. 18, 19, 20, 21 dan seterusnya. Naik berarti. Terus gini, kita bernalar. Kalau 15 hari bisa mengerjakan 18 pasang sepatu, maka berapa hari untuk mengerjakan 24 pasang sepatu ya? Karena pasang sepatunya lebih banyak, otomatis harinya juga lebih lama ya. Jadi sama-sama naik ya, mungkin 16, 17 dan seterusnya ya. Pasti lebih lama ya karena sepatunya lebih banyak. Ya, karena ini sama-sama naik ya, maka perbandingan senilai. Setelah kita tahu bahwa ini perbandingan senilai, kita buat perbandingannya ini. Bagaimana seperti ini ya? Sesuai tabel ya. 15 per X sama dengan 18 per 24. 15 per X sama dengan 18 per 24. Lanjut. Setelah itu dikalikan silang. Ya, dikalikan silang. 18 kali X, 18X, 15 kali 24. Kita kalikan 18X sama dengan 360, maka X sama dengan 360 bagi 18 ya. Ini diamati. 360 dibagi 18. Hasilnya adalah 20. Jadi waktu yang diperlukan adalah 20 hari ya. Dia naikkan 20 hari. Jadi semakin lama ya karena sepatunya semakin banyak.
Lanjut berikutnya. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 5:3. Jika keliling persegi panjang tersebut 48 cm, maka luasnya adalah, nah ini variasi soal. Langkah pertama kita tulis dulu panjang dan lebarnya ya. Karena diketahui perbandingannya, maka kita beri variabel, yaitu panjangnya 5A, lebarnya 3A. Setelah itu kita tulis rumus keliling. Kenapa ditulis rumus keliling? Karena yang diketahui adalah kelilingnya ya, keliling persegi. Rumus keliling persegi 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 48 karena kelilingnya sudah ada. Setelah itu kita substitusikan ya. Panjangnya karena diketahui 5A ditulis 5A, ini diganti ya. 5A plus 3A, L-nya diganti ya. P-nya 5A, L-nya lebarnya 3A. Setelah itu, nah ini kan sejenis, maka kita jumlahkan. Jadi 8A. Setelah itu kita kalikan 2 kali 8A. Hasilnya 16A sama dengan, nah maka A sama dengan 48 dibagi 16. Hasilnya adalah 3. Sudah selesai? Belum selesai. Kita baru mendapatkan nilai A. Yang ditanyakan adalah luasnya. Maka kita harus tahu panjang dan lebar sebenarnya ya. Maka karena panjangnya adalah 5A dan A-nya adalah 3, maka 5A adalah sama dengan 15 ya. 5 kali 3. Lebarnya berapa? Ya benar, 9 ya. Karena 3 kali 3, A-nya 3, 9. Setelah ketemu panjang dan lebar, maka kita bisa mencari luasnya, yaitu 15 kali 9 ya, panjang kali lebar sama dengan 135 cm persegi luas. Lanjut. Pak Abdul mempunyai persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayamnya selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, bahan makanan ayam tersebut akan habis dalam waktu. Ini soal perbandingan berbalik nilai. Ya. Seperti tadi kita buat tabel. Ada ayam dan pakan. Pertama, 60 ayam, pakannya habis dalam waktu 24 hari. Ini ya, 60 ekor habis dalam waktu 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15, ya, menjual. Kalau menjual berarti kan ayamnya berkurang, ya. Jadi gini, di sini jangan 15 ya, tetapi 45 dari mana? Yaitu hasil pengurangan ya. 60 dijual 15 berarti 60 dikurangi 15 sama dengan 45. X ini pakannya habis dalam waktu berapa hari? Nah, 60 ke 45 dia turun ya. 60, 59, 58 dan seterusnya. Terus ini, yang ini, kolom yang kedua ini bagaimana ya? Nah, kalau 60 ayam itu pakannya akan habis 24 hari. Kalau 45 ayam ya, logikanya gini ya. Semakin berkurang ayamnya, pakan itu akan makin lama habisnya ya. Nggak makin cepat tapi makin lama ya, karena yang makan sedikit. Jadi persediaan makannya itu bisa tahan lebih lama. Ya, maka ini dia naik ya. Mungkin bisa habis dalam waktu 30 hari atau 40 hari bisa saja ya, karena ayamnya berkurang. Maka ini karena yang satu turun dan yang satu naik, maka ini adalah berbalik nilai. Setelah itu kita buat perbandingannya, itu 60 per 45, 60 per 45 sama dengan 24 per X. Seperti tadi. Ya. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita balik ya. Kita balik salah satunya ini ya. Kiri atau kanan ya. Yang dibalik salah satu, jangan keduanya ya. Ini saya beri contoh yang dibalik yang kanan. Awalnya 24 per X jadi X per 24.
Kiri juga boleh ya, asal tidak semuanya ya, salah satu saja yang dibalik. Setelah dibalik seperti tadi, kita kalikan silang ya. 45 dikali X, 45X, 60 dikali 24. Nah, lanjut. Hasilnya ini 45X sama dengan 1440 ya. 60 kali 24. Selanjutnya X sama dengan 1440 dibagi 45 ya, dia mati, maka X sama dengan 32 ya. Jadi pakan itu akan habis dalam waktu 32 hari. Nah, ini naik kan, nah ini naik jadi 32, naik, ini turun, maka berbalik nilai. Lanjut soal berikutnya. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Nah, ini juga soal perbandingan berbalik nilai ya. Kalau ada pekerjaan dengan hari, itu berbalik nilai. Ya, ingat-ingat itu. Langkah pertama juga sama, buat tabel dulu. Ada pekerja, ada hari. Nah, di sini ada variasi sedikit. Awalnya 28 pekerja bisa selesai dalam waktu 20 hari. Nah, setelah dikerjakan 8 hari, maka ini dikurangkan ya. 20 dikurangi 8, jadi 12. 28 ini tetap ini. Pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Ya, 4 hari, maka ini kurangkan. 12 dikurangi 4, hasilnya 8. Nah, kita baru ini X berapa banyak tambahan yang diperlukan ya. Jadi kita pakai perbandingan yang ini. Ya, perbandingan ini. Langsung kita tulis, maka ya, 28 per X sama dengan 12 per 8 ya. Karena ini berbalik nilai, maka kita balik salah satu ya. 28 per X sama dengan 8 per 12. Setelah itu kalikan silang lagi. 8X sama dengan 12 dikali 28. Maka 8X sama dengan 336. Dikalikan 12 kali 28, maka X sama dengan 336 bagi 8, hasilnya 42. Ya, ini belum selesai ya. 42 itu jumlah pekerjanya ya. Berarti 28 pekerja itu bisa selesai dalam waktu 12 hari. 42 pekerja bisa selesai dalam waktu 8 hari. Ya. Tapi di sini yang ditanya adalah tambahan. Ya. Maka tambahannya berapa? Ya. Maka 42 dikurangi 28 ya. 28 adalah pekerja awalnya tadi. Maka hasilnya 14. Jadi banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah 14 orang. Selesai. Ya, ini kalau masih kurang paham bisa diputar lagi video ini atau bisa belajar lewat video-video yang lain ya. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.